Perangi mafia, Erik pasang penangkap Tommy Soeharto sebagai komisaris BUMN. Artikel ini ditulis oleh Nia Alif di siort.com. Tak main-main, Erick Thohir semakin garang di Kementerian BUMN. Gebrakannya semakin hari semakin membuat ciut nyali para mafia. Setelah mendepak dirut dan direksi Garuda yang merupakan anak emas Rini Sumarno, Erick Thohir gerak cepat merombak kementeriannya. Struktur kementerian besar, anak cucu BUMN besar-besaran. Kini ia kembali mengejutkan ex-Orba dengan menggandeng Carlo TU. Namanya tak asing karena sebelumnya diberitahu dengan pendapat Gubernur Samudra. Selain itu, nyali juga ikut membidik salah seorang putra cendana. Orang seperti inilah yang mendapat kepercayaan Erick untuk menjadi tangan kanan sekaligus komisaris BUMN. Seperti diberitakan detik.com, Carlo Brix TU masuk dalam jajaran komisaris PT Bukit Asam Tbk, PTBA. Carlo sendiri saat ini menjadi tangan kanan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia mengundang sebagai deputi bidang hukum dan perundang-undangan. Dalam catatan detik.com, Carlo merupakan kumpulan Akpol 1985. Sebelum disetujui deputi di Kementerian BUMN, ia tidak pernah diminta sebagai staf ahli bidang ideologi dan konstitusi Kemenko Polhukam. Karir Carlo di kantor polisi cepat karena prestasi yang ia capainya. Pada tahun 2001, Carlo yang merupakan anggota tim Kobra ikut perwira lainnya berhasil ikut Tutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, putra Presiden kedua RI Soeharto. Ia termasuk polisi yang mendapat kenaikan pangkat luar biasa. Langkah Erick Thohir ini bisa berarti simbol peperangan di tubuh BUMN. Seperti yang kita bahas selama ini, BUMN menjadi pusat mafia hitam bercokol. Perusahaan yang memonopoli hajat hidup orang banyak menjadi kue lesat untuk mereka. Mafia bercokol di mana saja. Ada mafia migas, mafia tambang, mafia perikanan, dan banyak lainnya. Mereka bekerja melalui peraturan yang ada, karena di tubuh BUMN sendiri ada banyak yang bermain dengan mafia. Inilah yang menjadi PR besar Erick Thohir. BUMN yang telah keratan selama periode tahun hampir dapat dibenahi, sama dengan negara ini yang telah lama digeroti KKN setelah merdeka. Tapi Jokowi dan Erick Thohir membuktikan jika mereka bisa mengubah keadaan. Periode pertama Jokowi mungkin belum menemukan Menteri BUMN yang tepat. Periode kedua inilah yang berubah. Erick harus berani melakukan perombakan sibuk. Dia harus pintar memilih orang dan mengutamakan tuntutan dan kejujuran. Kalau Ahok bisa dipasang di Pertamina dan terbukti dilengkapi, begitu juga dengan Carlo. Anak-anak cendana, cewek jempol. Tentu saja hadir diharapkan dapat membenahi BUMN yang ia bawahi. Karena mafia sudah merasuk di mana-mana. Bukan hanya mafia migas, tapi mafia tambang juga cewek diwaspadai. Di Pertamina, Erick Thohir menempatkan seorang jenderal yang menemani Ahok sebagai komisaris. Di Bukit Asam, Erick lagi-lagi menempatkan seorang Carlo. Ini sebagai tanda bahwa mafia harus benar-benar diperangi, jika perlu menerkam mereka di lapangan. Seperti halnya minyak sapati, yang dioplas di lepas laut oleh Risa Khalid, yang juga berkawan dengan Cedana. Saat itu mafia migas sempat konfrontasi dengan Kapolri. Sayangnya Presiden SBY yang lembek malah memilih mencopot Kapolri. Kini Jokowi jera, hal tersebut tidak boleh terulang. Justru pemerintah harus berpihak pada penegakan hukum dan mendukung aparat. Biarlah SBY berkawan dengan mafia, karena dia dikabarkan dapat komisi dari Petral. Sekarang Jokowi belum terlambat untuk memperbaiki keadaan. Lewat seorang Erick Thohir, kita berharap keadaan di BUMN berubah total. BUMN yang mulai jadi sapi perah segelintir elit, selalu buntung, dan banyak beranak pinak, harus berubah jadi produktif. Takkan lagi BUMN jadi ladang uang bagi mafia. Lewat restrukturisasi, BUMN juga akan direvisi dari 142 menjadi 70-an. Semakin gesit langkah pemerintah, semakin nyaring, semakin bergerak. Makanya, tak heran-heran ramai kembali isu PKI dan anti-Cina oleh Cendana. Begitu juga isu kenaikan BPJS dan presiden pemaksulan oleh Cikeas. Padahal mereka adalah teman-teman mafia, bahkan bagian dari mafia itu sendiri.
Semoga BUMN kita ke depan berorientasi pada keuntungan yang sebanding dengan Indonesia. Dan keyakinan bersama kita tahu, jika pemerintah melangkah ke arah yang tepat, urusan mafia biar tangan kanan Erik seperti Carlo yang akan dibawa. Begitulah kura-kura.